أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Kamil rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan rahmat ini kita masih diberikan Allah kesehatan lahir batin. Kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang sangat istimewa, yakni mampu menjalankan sholat wajib subuh ini dengan jamaah. Mudah-mudahan salat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita dijadikan oleh Allah sebagai penghapus segala kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan masa lalu maupun yang pernah kita lakukan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kenapa sih Allah mewajibkan kepada kita semua melakukan sholat? Ternyata dibalik Allah mewajibkan kepada hambanya untuk mendirikan sholat, tidak lain hanyalah Allah memanggil kepada hambanya agar senantiasa bertemu secara langsung, berdialog secara langsung. Ketemu, cuma kita tidak mampu melihat Allah sebagaimana melihat umumnya manusia, sebab wujud Allah tidak bisa kita bayangkan. Wujud Allah tampak di hadapan kita tidak sama seperti wujudnya makhluk. Karena itulah perbedaan antara sang Khalik dan makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang mampu menyerupai Allah sesuatu apapun. Jelas antara pencipta dan yang diciptakan itu berbeda. Lebih hebat yang menciptakan daripada yang diciptakan. Loh, kita dipanggil oleh Allah dalam sehari semalam 5 waktu. Dipanggil, diajak komunikasi, bertatap muka secara langsung. Siapakah mereka yang merasa ibadahnya bertemu dengan Allah? Siapakah mereka yang merasa ibadahnya berkomunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Hanyalah mereka orang-orang yang melakukan sholat dengan khusyuk, dan sholat-sholatnya itu dengan cara daimun, orang-orang yang langgeng. Karena apa para jamaah? Tingkatan orang sholat di dalam Al-Quran itu ada 3 model. Yang pertama itu adalah tingkatan orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang mendirikan sholat dalam keadaan khusyuk. Makanya diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
Sungguh bahagia sekali orang-orang mukmin yang mendirikan sholat dalam keadaan khusyuk. Nah di sini kategori khusyuk bagaimana pernah kita ikuti bersama-sama kajian subuh yang disampaikan oleh seorang tokoh agama dari Jogja dulu. Lah kita ikuti bersama-sama. Sholat khusyuk itu ternyata terkait dengan niat dan juga gerakan-gerakan yang kita kerjakan dengan serius, dikerjakan dengan maksimal. Mulai persiapan kita sebelum sholat dianjurkan memakai pakaian yang paling bagus, pakaian yang sopan. Pakaiannya ditata kalau bisa baju warna putih, lengan panjang, dan bahkan memakai aksesoris. Aksesorisnya apa? Kopiah ini termasuk aksesoris, Pak. Kemudian apa? Surban. Ada kalanya membawa sajadah, memakai wangi-wangian, tampil dengan penuh mempesona, bersih rapi. Ini termasuk ciri-ciri orang yang melakukan sholat dengan khusyuk. Karena apa? Mempersiapkan. Karena dia sadar akan bertemu dengan Allah secara langsung. Kita saja bertemu dengan bupati, gubernur, pak camat maupun tamu-tamu kehormatan, pasti kita siapkan. Jamuannya disiapkan, bajunya disiapkan, ruang tamunya disiapkan, semuanya disiapkan karena akan bertemu dengan orang-orang yang terhormat. Loh, ketika kita sholat malah melebihi mereka, Pak Bu. Malah makhluk yang paling hebat, malah pencipta yang kita harapkan semuanya. Kita sholat bertemu dengan Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta segala-galanya, Sang Penguasa dunia akhirat, Sang Pencipta dan Penguasa Rabbil Alamina, penguasa jagat dunia sampai jagat akhirat, jagat dimanapun berada. Ini kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diharapkan persiapan-persiapan itu kita siapkan. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita itu sakarepe dhewe. Sholat dengan menggunakan baju, kaosnya bolong kabeh, sarungnya bolong-bolong, tidak rapi, kopiah juga tidak memakai. Padahal persiapan semacam ini tidak pantas menurut pandangan umumnya manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia punya baju yang bagus, baju yang layak pakai. Ini yang kurang pantas di sini, Pak. Kita lihat, ternyata protokoler sholat Pak, itu ditiru oleh aparat negara, aparat keamanan negara. Kita lihat TNI, Polri, bagaimana ketika mereka berdinas memakai topi kebanggaan, memakai baju kebanggaan, bahkan sampai pangkatnya ditempel semua, jenderal, bintang 3, bintang 1, ada letnan 1, letnan 2, lu semuanya dipakai, sepatuan rapi. Lu mereka berdinas itu. Coba ada salah satu TNI atau Polri ketika berdinas bertemu dengan atasannya kok tidak menggunakan baju dan kelengkapan yang semestinya, pasti akan dihukum itu dan ditegur, bisa-bisa diturunkan dari jabatannya karena tidak menghormati atasannya. Loh, begitu juga orang sholat, Pak. Di dalam kitab Irsyadul Ibad yang pernah saya baca, orang yang sholat dengan menggunakan surban ini pahalanya berbeda dengan yang tidak menggunakan surban. Orang yang memakai kopiah ketika sholat dan tidak memakai kopiah ini jelas beda, karena kopiah ini kewibawaan, Pak. Memang kopiah ini bukan syariat, ini adalah budaya, perkembangan. Makanya masing-masing daerah ini kopiahnya berbeda. Indonesia memakai kopiah warna hitam, Pakistan memakai kopiah yang bunder, warna batik-batik, warna bagus itu, niku kopiah Pakistan. Ada orang Persia kopiahnya tinggi hitam koyok perahu. Orang Saudi Arabia, orang Mesir
tidak memakai kopiah, memakai nopo, surban ditempelkan, kemudian ada ikatan di kepalanya. Loh, ini merupakan budaya. Justru semakin orang itu memakai kopiah penutup kepala, semakin terhormat. Kita lihat pejabat itu ketika bertemu dengan rakyat, pasti tidak pernah polosan kepalanya, pasti menggunakan penutup kepala. Ini merupakan satu kewibawaan tersendiri. Nah, inilah berarti penghormatan seorang hamba kepada Allah ketika melakukan sholat dengan menggunakan aksesoris maupun baju-baju kehormatan dan kelengkapan-kelengkapan sholat disiapkan. Ini termasuk orang-orang yang mempunyai kesiapan ketemu dengan Allah. Makanya ada contoh Imam Masjidil Haram, kita lihat Pak Bu, ketika ngimami itu pasti menggunakan jubah kebanggaan, bajunya putih, beliau memakai jubah kebanggaan warnanya coklat-coklat agak hitam. Itu luar biasa, itu baju kehormatan. Memang disiapkan oleh kerajaan Arab Saudi bagi para Imamul Masjidil Haram wal Imamu Masjidil Nabawi, itu kehormatan. Makanya ini layak kita tiru. Kemudian sholat yang khusyuk itu bagaimana? Kita lihat mulai niatnya Pak. Allahu Akbar, tangannya diangkat hadwa mankibai, lurus dengan pundak. Ada kalanya yang di depan sini Pak, yang penting lurus dengan pundak. Ada kalanya sampai di bawah telinga, lurus dengan pundak. Ini bebas. Yang penting mengangkat tangan ini adalah satu kehormatan. Kenapa kok ada isyarah mengangkat tangan ketika sholat? Sebab isyarah mengangkat tangan ini adalah satu bentuk pasrah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa tidak berdaya, tidak mempunyai apa-apa di hadapan Allah. Satu contoh Pak, ada seorang perampok atau pencuri ketika bertemu dengan keamanan polisi, karena kesalahannya polisi itu selalu mengangkat senjata, angkat tangan. Ternyata perampok dan juga pencuri itu mengangkat tangannya dan diam di tempat, tidak berani berulah, tidak berani melarikan diri. Seandainya melarikan diri pasti akan didor. Ini menunjukkan pasrah seorang pencuri kepada keamanan. Nah, seorang hamba juga demikian Pak. Ketika ngangkat tangan, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti kita merasa kita tidak memiliki apa-apa, tiada berdaya di hadapan Allah. Yang paling hebat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wujudkan dengan kalimat Allahu Akbar. Inilah hebatnya kalimat akbar dipakai ketika waktu sholat, ketika akan ruku, i'tidal, sujud, berdiri. Ini semua menggunakan kalimat-kalimat i'tid, kalimat-kalimat Allahu Akbar. Ini menandakan yang paling besar, yang paling hebat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dialog dengan membaca Fatihah, membaca surat. Di dalamnya banyak doa yang kita panjatkan, banyak tasbih. Ini merupakan satu proses Allah menjadikan seorang hamba menjadi orang-orang yang komunikatif, mendidik seorang hamba menjadi orang-orang yang profesional Pak. Wong dijak omong-omong nambah Gusti Allah pastikan harus khusyuk, harus menghadap, hatinya juga harus fokus. Kalau kalian jenengan aja ketika bertemu dengan kawan, ketika bertemu dengan anak, ketika bertemu dengan keluarga, omong-omongan kok yang diajak omong-omongan nggak menghadap, bagaimana perasaan kita? Kita saja ngomong masalah sesuatu yang penting, yang kita ajak omong ternyata membaca buku atau mainan HP atau tidak konsentrasi, tidak fokus, bagaimana perasaan kita? Kita merasa terhina, kita merasa tidak dihargai. Loh, inilah halaiknya sama seperti ketika seseorang melakukan sholat, berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Berarti kita wujudkan sholat yang khusyuk, antara hati, lisan dan gerakan itu kita samakan, kita padukan, kita sinergiskan. Inilah yang dikatakan sholat khusyuk. Bahkan gerakan-gerakannya, rukuk kita bacakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika duduk rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni
wahdini wa'afini wa'fu anni. Loh, ini adalah rangkaian-rangkaian doa. Rangkaian doa yang kita panjatkan di dalam sholat. Doa-doa yang qat'i, yang ada dasar hukumnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya as-salatu ad-du'a, salat itu merupakan doa. Kemudian juga salat itu aqwalan wa af'alan muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat itu diawali dengan ucapan dan gerakan-gerakan, kemudian diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini protokoler sholat, enten tata cara-caranya. Bahkan Pak, Bu, hebatnya ketika kita sujud digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Tempat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya, dengan Allah, yakni ketika dia dalam keadaan sujud. Ada satu perintah, fa'aksirud du'a, perbanyaklah doa. Makanya dari sini muncul Pak, bagaimana hukum berdoa ketika sujud. Ada tambahan selain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kesuksesan padaku, rabbana atina fid dunya hasanah. Atau kemudian kita wujudkan rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsira, ya Allah aku adalah makhlukmu yang banyak berbuat dolim, ampunilah kesalahanku. Ini kita sampaikan kepada Allah. Ini tidak membatalkan sholat, dengan catatan suaranya tidak dikeraskan. Kita baca di dalam hati kita masing-masing, atau Rabbana atina kita baca dengan bahasa Arab. Ini tidak masalah. Kenapa? Karena ada anjuran fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah doa ketika sujud. Bahkan di dalam tafsirnya, aqrabu min rahmati, tempat paling dekat dengan rahmat Allah. Wa aqrabu min fadlihi, tempat paling dekat dengan anugerah-anugerah Allah. Bahkan ada yang mengatakan posisi sujud ini paling luar biasa, paling hebat dibandingkan rukun-rukun sholat yang lain. Inilah makanya sholat ketika sujud itu luar biasa. Kemudian ketika tahiyat, kita ucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ini merupakan satu bentuk penghormatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai di ujung bacaan kalimat tersebut ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ketika seseorang mampu fokus konsentrasi mulai awal sampai akhir, minimal kita setarakan antara bacaan dan ucapan dan juga gerakan kita. Inilah yang dimaksud dengan sholat yang khusyuk. Orang semacam ini akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan dunia sampai nanti di akhirat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kemudian yang kedua adalah orang yang sholat tingkatannya adalah daimun. Di dalam Al-Quran ini diceritakan, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum ala salatihim daimun. Loh, karakter manusia itu Pak, innal insana khuliqa halu'a, hidupnya kebanyakan manusia itu suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua, ketika kejelekan menimpa manusia itu suka dicerita-ceritakan, sambat-sambat, mengeluh kepada orang lain. Wa idza massal khairu manu'a, ketika dapat kebaikan itu dia sangat pelit, dia sangat kikir. Siapakah orang yang tidak demikian? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang salat dalam keadaan daimun atau langgeng. Duh, di masa serba sulit semacam ini Pak Bu, kita sangat-sangat disulitkan dengan keadaan pandemi COVID-19. Semuanya terasa mahal. Kemarin kita dikejutkan berita sulit mencari minyak goreng. Harga apapun tidak stabil. Bahkan setelah ini ada
peraturan wajib menggunakan BPJS bagi mereka yang ada ikatan dinas ini biasa. Bagi rakyat kecil bagaimana yang tidak pernah berkaitan dengan administrasi negara ini juga sambat, nggak hanya daftar tapi juga wajib bayar. Wong riset membuktikan banyak yang ikut BPJS tapi telat bayar mereka, sehingga ketika ngeklaim tidak mampu ngeklaim, nggak bisa diklaim karena ada kekurangan. Mereka protes lah, yo melok BPJS tibae ya soro koyok ngene iki. Kenapa? Ternyata mereka tidak paham BPJS harus dibayar setiap bulan. Mereka banyak yang nunggak, tapi ketika sakit mereka nuntut untuk dapat pelayanan dari BPJS. Repot semacam ini nih Pak. Nah, untuk mengantisipasi kesulitan ini, kita sholat dalam keadaan daimun, dalam keadaan istiqomah. Istiqomah bagaimana? Dengan jamaah. Jamaah sholat subuh, maghrib, isya, duhur, asar kita kerjakan jamaah. Ini termasuk orang-orang yang istiqomah. Kenapa? Di masjid, di musola ada protokolernya. Diawali dengan adzan, menunggu waktu sholat, menunggu jamaah dimulai, disediakan waktu-waktu menunggu itu dengan cara sholat maupun berdoa. Ini adalah orang-orang daimun. Yang berat yang terakhir itu dalam keadaan sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang paling berat itu dalam keadaan sembrono, Pak. Sholatnya manusia sembrono. Waktunya, kadang-kadang pakaiannya, cara mengerjakannya masih sering kita temui di mana-mana. Sholat subuh banyak yang kesiangan. Makanya sholat yang paling sulit mencari jamaah itu ketika sholat subuh. Sholat yang tidak ada gandengannya, nggak bisa dijamak adalah sholat subuh. Karena apa? Ini sholat waktu yang paling istimewa. Diberikan pahala berupa haji, diberikan jaminan rakaataini qabla suhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum subuh itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Makanya untuk mengatasi kesulitan hidup kita itu kita kerjakan sholat, Pak. Ekonominya kok sulit, kepingin menjadi orang-orang yang sukses dalam berdagang, dalam berbisnis, kita sering melakukan sholat duha. Loh kok belum punya jodoh, kita kepingin mendapatkan kemudahan jodoh bagi anak-anak kita, mereka dianjurkan sholat istikhara, memilih jodoh istikhara. Lama nggak hujan, kita lakukan sholat istisqa. Menghormati apa? Adanya bulan-bulan gerhana bulan maupun gerhana matahari, ada sholat gerhana. Loh, ini adalah solusi kehidupan. Sumpek hati ini bingung dalam masalah, kita dianjurkan melakukan sholat mutlak seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra Mi'raj, itu melakukan sholat sunnah namanya sholat mutlak. Apa sholat mutlak itu? Sholat yang tidak terkait waktu dan namanya tidak disebutkan. Caranya bagaimana? Usalli sunnatan rakaataini musabbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Niat sholat ngoten mawon, tidak ada istilah sholat apa. Ini merupakan sholat mutlak. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita dalam mengatasi segala problematika. Di sini Pak, ada satu hadis terakhir yang saya sampaikan, yakni idza qamal abdu fi sholatihi, ketika seorang hamba itu mendirikan sholat, durro al birru, maka Allah memberikan persiapan kebaikan itu diberikan ala roksi, di atas kepalanya, hatta yarka'u, sampai dia itu ruku. Loh, ketika seseorang sholat digerojok dengan kebaikan oleh Allah sampai posisi ruku, di mana? Di kepalanya Pak, digerojok. Makanya dosa yang ada di kepala ketika kita gunakan sholat dan sampai ruku, ini dosanya hilang di kepala. Fa idza raka'a alathu rahmatullahi hatta yasjuda, ketika seseorang itu ruku, maka Allah memberikan derajat rahmat sampai dia itu sujud, ditambahi dengan rahmat kasih sayang Allah sampai sujud. Wasajidu yasjudu ala qadamillahi ta'ala, ketika posisi sujud ini berada dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal yas'al wal yarhab, maka mintalah
dan cintailah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya melalui kesempatan ini saya menganjurkan salat kita kerjakan dengan menggunakan baju kebesaran kita maupun pakaian-pakaian yang sangat kita jadikan kehormatan. Insya Allah Allah akan memberikan pahala yang lebih kepada kita semua dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Allahumma ya Allah ij'alna wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatina, jadikanlah kami ya Allah, anak-anak kami, keturunan kami min ahli salatil jamaah, termasuk orang-orang yang ahli melakukan salat jamaah, wa ahli salatil lail, termasuk orang-orang yang ahli mendirikan salat malam, wa ahli salatid duha, dan orang-orang yang mampu mengerjakan salat duha, wa ahli birril walidain, orang-orang yang mampu bakti kepada kedua orang tua, wa ahlil qur'an wa alamah, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran dan mengamalkannya, wa ahli ziarah ila Makkah wal Madinah wal Arafah, orang-orang yang termasuk mampu diberikan kesempatan berkunjung ke Mekah dan Madinah untuk melakukan ibadah dan haji dan umrah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma